pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang remaja tewas tenggelam di sungai. Sebuah truk tertimpa pohon tumbang saat melewati jalan yang longsor. Uang belasan juta rupiah milik seorang guru raib jadi korban pencurian modus ganja lubang mesin ATM. Seorang guru di Bandar Lampung Sabtu sore melapor ke Polresta Bandar Lampung setelah uang belasan juta rupiah dalam tabungannya raib digasak pencuri. Korban Niken Septiarini jadi korban kejahatan bermodus ganja lubang di mesin ATM. Menurut korban, peristiwa nahas yang dialaminya terjadi saat ia akan mengambil uang di mesin ATM di salah satu minimarket di Langkapura Kemiling. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku dua orang. Salah satu pelaku menukar kartu ATM korban dengan miliknya saat berpura-pura membantu korban dan satu lagi mengintip PIN korban. Dia tadi ngeluarin kartu 2 gitu. Laki-laki di belakang saya itu mencoba untuk membantu ATM saya dan ternyata berhasil. Ketika berhasil memasukkan ATM, saya masukkan PIN, namun transaksi saya gagal, uang tidak keluar dari ATM tersebut. Kemudian ada catatan di layar ATM-nya bahwa ATM saya tidak dapat dipergunakan kembali. Ketika sampai di rumah, saya mencoba untuk mengecek transaksi saya tadi, penarikan saya, dan saya cek saldo saya sudah tidak ada. Kerugian korban 14 juta rupiah. Pencurian diketahui korban setelah tiba di rumah dan mendapat notifikasi penarikan uang tabungan ke ponselnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Abang beli ini ya? Kebiasaan meletakkan ponsel di dashboard motor dapat memancing pencuri datang karena ada kesempatan. Ini diantaranya dialami oleh Bayu Sabto saat antri membeli nasi uduk di halaman sebuah swalayan di Jalan Ria Kudu, Sukarame, Bandar Lampung, Sabtu pagi. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku adalah seorang pria pengendara motor. Pelaku awalnya menurunkan istrinya yang dibonceng di pinggir jalan tak jauh dari TKP. Pelaku kemudian datang ke lokasi berpura-pura sebagai calon pembeli. Saat korban lengah, pelaku mencuri ponsel korban yang diletakkan di dashboard motor dan pelaku langsung kabur. Ditaruh di mana bang? Di jok motor. Jok motor. Itu lupa bang gitu bang? Nah, lupa, namanya belanja kan. Jadi Pas ketahuan hilangnya bang? saya balik motor, saya lihat, udah nggak ada. Ya itu mulai. Kita cek CCTV ya? Saya lihat sepintas saya lihat, saya sempet jalan dulu, baru balik lagi baru ini. Cek CCTV. Pencurian ponsel dilaporkan korban ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Korban memberikan rekaman CCTV untuk memudahkan polisi mengenali pelaku. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melintas di Jalan Sumatera Lintas Timur Menggala, Tulang Bawang Minggu pagi. Awalnya polisi ingin menanyakan kelengkapan surat motor yang diangkut pickup ini kepada pengemudinya. Namun polisi malah menemukan sebuah benda mirip senjata api di sisi jok kemudi. Polisi kemudian menggeledah kendaraan secara menyeluruh berikut pengemudinya. Setelah diperiksa secara detail, benda mirip senjata api ini rupanya adalah senjata mainan. Apa maksudnya bawa ini mainan? Rendra Febriandra
Pengemudi pickup mengatakan ia adalah seorang penjual mainan anak-anak keliling. Senjata mainan yang ditemukan polisi ini kemungkinan tercecer dan tertinggal di mobilnya saat dagangannya diturunkan. Kan jadi itu isi mainan Pak, kita kira jadi permainan seperti boneka. Jadi itu isi salah satu permainan kita. Jadi ya tanpa disengaja memang di situ Pak. Tadinya di dalam box sih kemarin tuh. Tahu udah di situ tadi. Saya juga nggak sadar. Jadi kalau saya sadar pun saya masukin tuh Pak. Demi Allah di Rasulullah. Dari mana mau kemana ini? Dari unit 6 mau ke Gunung Batin Pak. Hingga hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya pelanggaran pidana. Pengemudi pickup kemudian diperbolehkan melanjutkan perjalanan, namun senjata mainan yang ditemukan disita polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Angka warga miskin di Bandar Lampung masih tinggi. Ini terbukti dari meningkatnya usulan bantuan bedah rumah bagi warga miskin oleh Pemkot Bandar Lampung ke Kementerian PUPR. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Bandar Lampung, Yusnadi, mengatakan, pada tahun 2024, pihaknya mengusulkan 750 warga mendapatkan bantuan bedah rumah. Jumlah ini lebih banyak dibanding 2023, sebanyak 330 warga penerima bantuan bedah rumah. Para calon penerima bantuan bedah rumah adalah warga sekitar pesisir Teluk, Bandar Lampung. Kita usulkan kurang lebih 750 unit rumah lah ya. 750 unit rumah. Harapannya terrealisasi berapa tuh? Ya harapannya bisa terrealisasi semua ya kan. Tapi kita juga kan lihat anggaran pusat nanti mereka yang mengalokasikan ya. Tapi kalau tahun 2023 itu 330 rumah yang kita lihat tadi ya kan. Bantuan bedah rumah rutin digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, sepanjang 2023 di Bandar Lampung terdapat lebih dari 87.000 warga miskin. Angka tersebut terus menurun dibanding 2 tahun sebelumnya yang di atas 90.000 orang. Sementara untuk di Provinsi Lampung, jumlah warga miskin pada 2023 di bawah 1 juta orang. Angka tersebut menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang di atas 1 juta orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sini. Ada